السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah, saat ini kita sedang berada pada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Taghabun. Dan pada pertemuan kita yang terakhir kita telah menjelaskan ayat yang ke-11, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dari ayat ini salah satu pelajaran yang sangat penting yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, yaitu seseorang yang menjaga dengan ketat keimanannya dan menjaga setiap tuntutan-tuntutan daripada keimanan tersebut merupakan penyebab terbesar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah, baik pada ucapan-ucapan dan perkataannya, pada amalan perbuatannya, bahkan pada semua keadaan yang meliputi dirinya akan senantiasa berada di bawah naungan hidayah. Dan tentunya dengan penjelasan ini secara otomatis bagi setiap orang beriman akan selalu bersungguh-sungguh di dalam menjaga keimanannya, karena hal yang dibutuhkan dan itu dirasakan setiap mukmin itu tidak lain adalah hidayah. Dan itulah sebabnya kita selalu meminta hidayah tersebut di setiap rakaat di dalam salat yang kita lakukan, baik itu salat wajib, salat sunnah. Kita terus memintanya karena tidak lain disebabkan karena kita sangat-sangat membutuhkannya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, wa atiullaha wa atiur rasul, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pilar daripada kebahagiaannya, merupakan alamat daripada keberuntungannya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, fa inna ta'atallahi wa ta'ata rasulih madarus sa'adah. Karena sesungguhnya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah itu adalah poros daripada kebahagiaan seorang hamba, wa unwanul falah, dan dia merupakan alamat keberuntungannya.
Dan ini termasuk di antara ayat yang sering disebutkan secara berulang-ulang dalam Al-Quran, yaitu perintah taat kepada Allah dan perintah taat kepada Rasulullah. Dan ada satu faidah yang sering disebutkan oleh para mufassirun, para ulama, ketika mendapati ayat-ayat yang di dalamnya diperintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, di mana perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah itu diulang lafaz wa atiullaha wa atiur rasul, dan itu menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasulullah itu adalah ketaatan yang bersifat mutlak. Berbeda halnya dengan ketaatan selain kepada ketaatan pada Allah dan Rasulnya, di mana ketaatan tersebut bersifat nisbi. Orang tua, ayah ibu kita adalah manusia yang paling besar haknya untuk kita taati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di mana ada suatu keadaan kita dilarang untuk mentaatinya. Ketika memerintahkan kepada kemaksiatan, mengajak kepada kesyirikan, maka kita tidak boleh mentaatinya. Karena salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kaidah penting dalam hal ketaatan itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk jika perintahnya, ajakannya kepada bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ini sesuatu yang terjadi dan pasti terjadi karena hal ini dikehendaki oleh Allah secara kauniyah, di mana manusia terbagi dua, ada yang menyambut dan ada yang berpaling, menolak dan menentang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika seseorang berpaling, maka haruslah diingat oleh yang menyampaikan perintah itu, baik itu Rasulullah dan orang-orang yang setelah beliau yang menyampaikan ajakan kepada segenap manusia untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kita diingatkan, fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Sesungguhnya atas Rasul kami, atas utusan kami itu hanya sekedar al-balagh, sekedar menyampaikan saja sejelas-jelasnya. Ini adalah posisi yang harus selalu kita ingat di saat kita mengajak orang lain kepada suatu kebaikan, dan seorang muslim itu pasti dituntut untuk mengambil peran dalam wilayah ini, yaitu dalam hal mengajak orang kepada kebaikan. Karena ini adalah jalannya para nabi dan jalannya orang-orang yang mengikuti nabi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallahi ala basirah. Saya mengajak manusia ke jalan Allah di atas dasar dan pijakan ilmu. Artinya ketika seseorang mengklaim sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dianggap sebagai pengikut kalau dia berjalan di atas jalannya. Nah, salah satu jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dan tentu keadaan manusia dalam hal ini bervariasi dan bertingkat-tingkat. Ada yang mungkin ajakannya hanya
sebatas orang yang paling dekat dengannya, istrinya, anak-anaknya, ya, atau mungkin ada yang lebih luas, semua keluarganya bisa dia ajak, atau lebih luas lagi mengajak siapa saja sahabat-sahabatnya, maka itu semua adalah bagian dari mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi bukti bahwa kita benar-benar berusaha untuk berada di atas jalan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan ini atau perkataan fa inna ma ala rasulinal balaghul mubin ini juga penegasan, ya, penegasan bahwa hidayah berupa taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah berupa taufik, yaitu berubahnya seseorang dari kekufuran menjadi beriman, dari kemaksiatan menjadi dia taat, itu perubahan yang murni milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajak sedikit pun tidak memiliki peran sebagai penentu, dia hanya sebatas mengajak. Jadi target utama yang dicanangkan oleh setiap muslim itu hanya menyampaikan saja, mengajak, menyampaikan, mengajak, menyampaikan. Adapun hasil dari ajakan itu serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keberhasilan seseorang di dalam mengajak itu diukur pada sejauh mana dia telah menyampaikan ajakan itu. Kalau dia telah menyampaikan ajakan itu di atas dasar ilmu dengan cara yang berdasarkan ilmu, maka dia dianggap telah berhasil di dalam mengajak manusia. Meskipun orang yang diajak ini belum tentu semuanya menyambut. Bahkan mungkin jika dibandingkan antara yang menyambut dengan yang menolak, lebih banyak yang menolak. Maka itu tidak menjadi alasan untuk menilai bahwa dia telah gagal. Karena ukuran keberhasilan itu dilihat pada keberhasilannya di dalam menyampaikan, bukan pada banyaknya orang yang memenuhi seruan dan panggilannya. Tentu jika ada orang yang menyampaikan dan banyak yang menyambut, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang itu gagal karena sedikitnya yang menyambut. Allah menilai sejauh mana ia telah menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Dan itu bisa kita lihat pada beberapa nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran, ya, seperti Nabi Nuh alaihi salam, ya, beliau mengajak manusia ke jalan Allah dalam kurun waktu yang sangat panjang, tetapi hanya sedikit saja yang mengikuti. Di dalam hadis yang sahih ketika Nabi SAW menceritakan tentang pengikut para nabi di hari kiamat, ya, ada kata beliau yang pengikutnya sangat banyak, ada yang hanya 3-2 orang saja, bahkan ada yang sama sekali tidak ada yang mengikutinya. Jadi sekali lagi, fa innama ala rasulinal balaghul mubin, ini adalah penegasan bahwa seorang nabi dan para duat itu hanya sekedar menyampaikan saja, hasilnya itu hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Allahu la ilaha illahu, Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang hak benar untuk disembah kecuali Dia. Dialah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi, sehingga semua peribadatan kepada selain Allah itu adalah peribadatan yang batil. Karenanya di dalam kalimat tauhid itu di dalamnya ada penafian dan ada penetapan. Kita nafikan semua bentuk sesembahan selain Allah, dan kita tetapkan hanya Allah satu-satunya yang kita sembah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah orang-orang beriman itu
hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya'tamiduna alaihi fi kulli amrin nabahum wa fi ma yuriduna al-qiyama bih. Selalu menyandarkan setiap urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya yang menentukan terwujud atau tidak terwujudnya apa yang sedang kita ikhtiarkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun seseorang, dia tahu bahwa kemampuannya sangat luar biasa untuk bisa mewujudkan apa yang sedang dia kerjakan, tapi harus diingat penentu utamanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya penting ketika seorang telah melakukan ikhtiar, telah melakukan usaha, baik usaha yang bersifat lahiriah ataupun usaha yang bersifat syar'iyah, semisal dia berdoa, maka setelah dia menempuh dua sebab itu, sebab lahiriah dan syar'iyahnya, maka dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada misalnya orang yang ingin mendapatkan pekerjaan, maka dia ikhtiar secara lahiriah, dia cari pekerjaan, dia daftar, kalau dia dia sudah dapat lowongannya. Kemudian ikhtiar syariahnya adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah berikhtiar, telah berdoa, maka hasilnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita syukuri hal tersebut. Tapi sekiranya Allah tidak mewujudkannya, maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk bertawakal dan banyak jaminannya. Ya, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satu bentuk jaminannya akan dimudahkan urusan-urusannya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah akan menjadikan urusan-urusannya itu dimudahkan. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan kedudukan yang sangat tinggi berkaitan dengan tawakal ini. Beliau mengatakan, fa innahu la yatayassaru amrun minal umur illa billah. Sesungguhnya tidak akan mudah suatu urusan kecuali Allah memudahkannya. Wala sabila ila dzalik illa bil i'timadi 'ala Allah. Dan tidak ada cara untuk meraih kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sedang kita kerjakan kecuali dengan bersandar kepadanya, kecuali dengan memasrahkan urusan kita kepadanya. Wala yatimul i'timadu 'ala Allah hatta yuhsinal 'abdu dhannahu bi rabbih. Dan tidak sempurna tawakal seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang wajib kita waspadai itu berburuk sangka. Berburuk sangka kepada sesama manusia itu dilarang dengan sangat keras. Iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian berprasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Ini dengan sama manusia. Bagaimana jika berburuk sangka kepada Allah? Tentu lebih berat bobot dosa dan pelanggarannya. Ya, karenanya berbaik sangka kepada Allah ini adalah termasuk yang menjadi kesempurnaan daripada kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara doa yang biasa disebutkan oleh para salaf, ya, Allahumma inni as'aluka husnal dhanni bika wa husnat tawakkuli alaik. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk bisa berbaik sangka kepadamu dan bertawakal kepadamu dengan sebaik-baiknya.
Dan di akhir daripada penjelasan ayat ini beliau mengatakan wa bihasabi imanil abdi yakunu tawakkuluhu quwwatan wa dhafa. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat antara keimanan dan tawakal. Kata beliau, tergantung kepada keimanan seorang hamba, maka tawakal itu terwujud padanya, baik itu levelnya adalah sangat kuat tawakalnya atau mungkin sangat lemah. Itu kembali kepada keimanan seseorang. Karena di ayat yang sebelumnya ya, Syekh Sa'di rahimahullah teramat sangat menekankan bagi seorang mukmin untuk terus menjaga keimanannya. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang mengurangi, atau yang lebih parah lagi jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya tersebut. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini juga termasuk lafaz ayat yang selalu diulang di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan ini ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak, maka pasanglah pendengaranmu dengan seksama. Fa imma khairan ya'muru bihi aw syarran yanha anhu. Karena setelah panggilan itu hanya ada dua kemungkinan. Ya, kalau bukan perintah yang Allah perintahkan, maka perkara haram yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya pada sebagian dari istri-istri kalian, anak-anak kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kepada mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan ketika engkau memaafkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta-harta kalian itu adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah terdapat ganjaran dan balasan yang sangat besar. Nah, ayat ini adalah tahdzir, ya, peringatan yang Allah tujukan kepada segenap orang-orang beriman. Peringatan dari apa? Anil iktirari bil azwaji wal aulad. Peringatan dari jangan sampai terperdaya, ya, jangan sampai terlalaikan disebabkan oleh pasangan istri dan juga oleh anak-anak. Jadi terkadang seseorang melakukan suatu keburukan itu karena anaknya atau karena istrinya, mengambil barang yang bukan miliknya. Ya, terkadang seorang suami tidak ingin sebenarnya, tetapi karena disuruh oleh istrinya atau karena demi anaknya, akhirnya melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, inilah sisi bermusuhannya. Inilah sisi di mana istri dan anak itu kadang menjadi musuh kita. Jadi di saat istri atau anak atau siapa saja dia menjadi sebab kita melakukan suatu keburukan atau dia mengajak kita kepada keburukan, maka pada saat itu dia menjadi musuh kita. Nah, itulah yang wajib untuk kita waspadai. Fa inna ba'dahum aduwwul lakum wal aduwwu huwal ladzi yuridu laka asyarr. Jadi musuh itu menghendaki pada diri kita keburukan. Itulah ciri khas daripada musuh kita. Makanya ketika ada seorang anak menghendaki ayahnya melakukan keburukan, ya, maka tentu dia menjadi musuh dalam perkara itu. Karenanya fawadhifatuka al-hadar mimman hadhihi sifatu.
Karenanya tugas seorang suami, tugas seorang bapak, seorang ayah itu adalah berhati-hati. Ya, dia berhati-hati. Apa yang kita penuhi dari permintaannya harus kita teliti. Jangan sampai kita memenuhi permintaannya justru menjerumuskan kita di dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat. Wan nafsu majbulatun ala mahabbatil azwaj wal aulad. Nah, disinilah letak tantangan beratnya. Karena Allah katakan dia musuh, tetapi di saat yang sama kita sangat mencintainya. Ya, beda dengan musuh pada umumnya. Kita relatif lebih mudah untuk terhindar dari keburukannya. Ya, karena memang kita tidak suka kepadanya. Tetapi yang repot kalau musuh itu ada di dekat kita, bahkan dia adalah orang yang kita cintai. Karenanya diperintahkan untuk hati-hati. Ya. Karena kenapa hanya diperintahkan hati-hati? Kenapa tidak seperti musuh-musuh yang lain? Ya, karena memang Allah mengatakan min azwajikum, pada sebahagian. Jadi tidak selamanya ketika seorang anak justru menjadi faktor ayahnya mendapatkan kebaikan, ya tentunya dia bukan musuh. Ya, justru dia adalah kawan yang sangat baik. Fanasaha ta'ala ibadahu an tujiba lahum hadhihi al-mahabba al-inqiyad li matalibil azwaj wal aulad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menasihati hambanya bahwa kecintaan seorang kepada istrinya, kepada suaminya itu terkadang menjadi penyebab dia tunduk terhadap tuntutan-tuntutannya allati fiha mahdhurun syar'i. Padahal terkadang dalam tuntutan itu ada yang dilarang oleh syariat. Ini letak atau kapan seorang anak, kapan seorang istri menjadi musuh bagi bapaknya atau bagi suaminya, itu ketika dia menuntut, meminta sesuatu yang di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu dia menjadi musuh. Ya, karenanya ya, misalnya ada anak usia 6 tahun atau 7 tahun, ya, azan berkumandang, tiba-tiba dia minta dibelikan sesuatu. Ya, kalau kita belikan maka kita bisa terlambat untuk melaksanakan sholat. Selama yang dia minta itu bukan sesuatu yang sifatnya darurat mendesak, maka ya kita tidak penuhi, kita tinggalkan dia meskipun dia menangis. Nah, disitulah letak fitnahnya. Ya, jadi pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa cerita persisnya, tapi sahabat ini ingin sholat kalau tidak salah atau melakukan ketaatan tertentu, tiba-tiba anaknya menangis. Anaknya menangis, lalu Nabi SAW membacakan ayat itu, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Ya, jadi terkadang karena anak-anak, ya, apalagi ketika dia masih kecil-kecil, kita terhalang dari melakukan suatu kebaikan. Ya, itu adalah bentuk ujiannya. Ya, bentuk ujiannya. Makanya kita diperintahkan untuk waspada. Wa raghabahum fi imtithali awamirihi wa taqdimi mardatihi bima indahu minal ajril azim. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang keadaan anak-anak dan keadaan daripada istri, di mana dia terkadang berposisi sebagai musuh, maka kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memprioritaskan perintah Allah daripada tuntutan siapapun. Karena yang memiliki balasan terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin ketika kita penuhi tuntutan istri, kita penuhi tuntutan anak, ya, kita akan dapat kompensasi berupa, ya, kita senang karena kita telah memenuhinya. Kita lihat dia senang, kita juga menjadi senang. Ya, tetapi apa yang kita dapatkan dari hal tersebut sangat-sangat kecil dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan jika kita lebih
memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah cara berhitung yang tepat. Ketika diperhadapkan pilihan antara melakukan perintah Allah dan melakukan perintah manusia, yang harus dipilih salah satunya, maka kita harus pertimbangkan mana yang lebih besar balasannya. Ya, tentu balasan Allah yang lebih besar, sehingga sangat tidak tepat kalau ada seseorang yang kemudian lebih mendahulukan perintah manusia daripada perintah Allah. Sudah ada panggilan untuk melaksanakan sholat, tapi panggilan itu diabaikan, lebih mengutamakan hal yang lain. Padahal jelas-jelas bahwa memenuhi perintah Allah itu lebih besar balasannya. Bahkan balasan yang kita dapatkan dari sesama manusia, itu jika Allah tidak menghendakinya juga kita tidak akan pernah mendapatkannya. Ya, jadi sini pelajaran yang sangat berharga, ya, bahwa kita diwajibkan, ya, sebagai bentuk daripada tuntutan keimanan kita untuk selalu memprioritaskan perintah-perintah Allah, memprioritaskan untuk mendapatkan keridhaan Allah dibandingkan yang lainnya. Ya, jangan sampai kita tukar ridha Allah dengan ridha manusia, karena ketika hal seperti itu terjadi, yang kita dapatkan itu adalah kemurkaan Allah, dan Allah sangat kuasa untuk menjadikan manusia itu murka kepada kita. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan dari ayat ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.